Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, keluarga Dwinanda Lincia Levi, dosen Untak Semarang yang ditemukan meninggal, minta pengusutan kasus kematian anggota keluarganya dilakukan secara transparan. Ketika mau ke mana sih ngurus surat keterangan waris ya. Nah, ini tadi kebetulan tahu kalau ini dengan saya. Melalui kuasa hukumnya, keluarga juga mengungkap kejanggalan kematian Dwinanda Lincia Levi. Kuasa hukum keluarga korban bilang AKBP Basuki sempat mengirim foto korban dengan bercak darah ke keluarga. Namun foto itu kemudian dihapus sebelum keluarga sempat menyimpannya. Peristiwa ini bisa terungkap secara transparan dan jelas biar keadilan bisa ditegakkan. Pertama, adik meninggal itu dari pihak kampus di hari Senin jam 18 lebih lewat dikit. Gitu. Karena pernyataan dari pihak kampus, mereka sedang mencari nomor saya karena mereka tidak punya nomor kontak keluarga. Kalau kontak dengan adik itu terakhir ya? Kontak terakhir komunikasi di hari Jumat. Itu ngirim ke keluarga yang di Purwokerto. Begitu ya. Foto itu sudah dikirim, loh ini ada bercak di paha, ada bercak kayak masih mengalir segar itu darahnya. Foto itu, foto gambar-gambar itu belum sempat disimpan, dihapus lagi, artinya ditarik lagi oleh pengirimnya. Iya. Ini belum sempat kesimpan ya? Belum sempat kesimpan. Oke. Tapi saya sudah menelusuri ya banyak alat bukti, termasuk dalam hal ini barang bukti. Soal anggota Polri yakni AKBP Basuki yang terseret dalam kasus kematian dosen Untak Semarang, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto bilang AKBP Basuki saat ini menjalani penempatan khusus atau patsus karena melakukan pelanggaran berat kode etik Polri menyangkut perilaku di masyarakat. Patsus berlaku selama 20 hari. AKBP Basuki nantinya akan menjalani sidang etik atas pelanggaran yang dilakukan. Jika terbukti bersalah, AKBP Basuki akan dikenai sanksi berat hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Kombes Artanto menekankan AKBP Basuki merupakan saksi kunci penyelidikan peristiwa pidana maupun kode etik. Perbuatan tersebut adalah perbuatan pelanggaran berat dari kode etik profesi Polri. Beratnya apa? Karena ini menyangkut masalah kesusilaan dan masalah perilaku di masyarakat. Dan oleh karena itu, AKBP mulai dilakukan penempatan khusus atau patsus 20 hari ke depan. Jadi AKBP ini adalah saksi kunci dari penyelidikan peristiwa pidana maupun kode etik ini. Untuk mengungkap penyebab kematian dosen Untak Semarang, polisi masih melakukan pendalaman. Soal perkembangan penyelidikan kasus kematian dosen Untak Semarang, sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto. Pak Artanto, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Pak Artanto, sejauh ini polisi menemukan adanya dugaan tindak pidanakah di kasus kematian dosen Untak ini? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi Polda Jawa Tengah saat ini sedang intensif untuk melakukan proses penyelidikan dugaan tindak pidana. Hal ini paralel juga dengan kegiatan proses sidang untuk AKBP B ini untuk menjalani sidang kode etiknya. Dan untuk sidang kode etik yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan di Patsus selama 20 hari ke depan. Dan untuk penanganan kasus tindak pidananya, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah bersama Polrestabes Semarang saat ini sedang melakukan serangkaian proses penyelidikan. Kita kemarin sudah melakukan olah TKP di kamar tersebut, kemudian kita melaksanakan giat otopsi, dan kita melakukan penyitaan berbagai barang bukti yang ada di TKP. Dan juga kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Dan diharapkan dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, nanti pada saat gelar perkara akan dilakukan pemaparan
lini masa kronologis dari kejadian tersebut. Diharapkan dari hasil pemaparan tersebut kita dapat menentukan apakah peristiwa tersebut tidak pidana atau bukan. Tapi Pak Demikian. Artanto sudah ada, dari temuannya sudah mengarah ke unsur pidana tertentu kah Pak? Nanti pada saat gelar perkara yang dipaparkan oleh penyidik, dihadiri oleh pengawas internal, pengawas eksternal, maupun dari pihak keluarga maupun kuasa hukumnya, itu akan memberikan suatu kesimpulan apakah ini merupakan suatu tidak pidana atau bukan. Oleh karena itu, kita dari Polda Jawa Tengah berkomitmen, kita akan transparan, kita akan profesional dalam melaksanakan tugas, dan kita akan menyampaikan progres ini kepada masyarakat. Oke Pak Artanto, ini kan secara paralel juga ada anggota yang dipatsuskan. Sudah ada kaitannya kah Pak kalau secara penyelidikan tindak pidananya dengan anggota yang dipatsuskan ini, kaitannya seperti apa? Kalau untuk dipatsus itu berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi Polri. Tapi kalau Bintang untuk anggota Polri-nya Pak, kaitannya dengan tindak pidananya sudah ditemukan juga? Kalau berkaitan dengan anggota Polri, ini kan AKBP ini saat ini menjadi saksi utama dari peristiwa tersebut. Karena yang bersangkutan berada di kamar tersebut dengan korban. Oleh karena itu, kita sedang melakukan pendalaman yang intensif terhadap yang bersangkutan. Diharapkan nanti hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, ini nanti akan kita sandingkan dengan bukti-bukti yang lain untuk mendukung proses atau mendukung peristiwa kronologis ini, dan tentunya nanti akan kita simpulkan bahwa ini pidana atau bukan. Pak Artanto, tapi kan ada kejanggalan yang disampaikan oleh pihak keluarga. Dari anggota Polri AKBP B ini sudah memberikan pernyataan juga Pak soal itu? Terima kasih. Temuan informasi atau mungkin yang disebut oleh masyarakat kejanggalan, ini juga menjadi bahan atensi, bahan penyelidikan bagi penyidik. Penyidik menerima secara terbuka semua informasi yang masuk, tentu ini menjadi bahan proses untuk mendukung menyusun suatu kronologis atau lini masa dari peristiwa ini. Kalau hubungan antara anggota Polri ini Pak dengan korban sejauh ini apa temuannya? Untuk saat ini sementara ini adalah yang bersangkutan ini ada hubungan sejak tahun 2020 dan terindikasi ini adalah hubungan asmara antara mereka berdua. Oke, dan terkait kejanggalan tadi Pak, apakah anggota Polri itu tapi memberikan pernyataan atau keterangan awal Pak? Namanya keterangan awal, keterangan sepihak dari yang bersangkutan, ini harus kita dukung, harus kita dukung dengan bukti-bukti yang lain. Kita memiliki CCTV dan tentunya CCTV tersebut akan dilakukan analisa, akan dilihat detik per detik, jam per jam, dan kita akan konfirmasi kepada yang bersangkutan apa yang telah dilakukan. Demikian. Kalau untuk otopsi sudah ada hasilnya Pak? Untuk otopsi sudah selesai dilaksanakan dan saat ini sedang menunggu hasil resmi dari dokter forensik. Dan tentunya hasil resmi ini akan kita gelar, akan kita sampaikan, akan disampaikan oleh dokter pada saat gelar perkara nanti. Tapi kalau kronologi sejauh ini yang dikumpulkan oleh polisi Pak, anggota AKBP B ini memang ada di lokasi ya Pak ketika jenazah ditemukan? Pada saat jenazah ditemukan yang bersangkutan melaporkan sekamar dengan almarhum. Kemudian juga kalau dari keluarga melaporkan juga ke Pak AKBP ini sempat mengirimkan foto tapi kemudian dihapus lagi. Itu juga apa yang dikonfirmasi dari AKBP B Pak? Untuk saat ini informasi tersebut menjadi bahan penyelidikan bagi penyidik tentang informasi dari keluarga korban tersebut. Kalau dari, kan hasil otopsi masih menunggu dikirimkan juga Pak yang resmi. Tapi kalau dari penyelidikan awal, dari pantauan yang dilakukan oleh tim penyelidik juga Pak, apakah tanda-tanda kekerasan itu tapi ditemukan tidak Pak? Nah nanti pada saat gelar perkara, penyidik dan dokter forensik yang akan menyampaikan. Kalau saya menyampaikan secara parsial dan belum didukung oleh keterangan dokter, nanti kan akan
berbeda akan menjadi bahan yang salah buat penyampaian kepada masyarakat. Kita tunggu saja hasil resmi yang disampaikan oleh dokter forensik dan tentunya ini akan mendukung proses penyelidikan kita nanti. Oke Pak, sejauh ini tapi saksi yang sudah diperiksa atau yang dalam waktu dekat juga akan diperiksa siapa Pak? Saat ini saksi yang sudah kita ambil keterangan yaitu saksi penjaga hostel tersebut, kemudian kakak almarhumah, kemudian saksi kunci AKBP B itu sendiri. Oke, akan ada. Dan terakhir Pak, untuk penegasan apakah gelar perkara ataupun juga rilis akan dilakukan dalam waktu dekat Pak? Mungkin sudah ada waktunya? Ya, kita intensif, kita kasus ini menjadi atensi pimpinan dan penyidik berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun lini masa dan atau kronologis peristiwa tersebut dengan bukti-bukti pendukung yang ada. Diharapkan nanti pada saat gelar perkara semua akan terang benderang dan kita akan menyampaikan apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan. Baik, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu Pak Artanto.